Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, di dalam video ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tepatnya di kelas 9 ya. Matematika di kelas 9 bersama saya Bapak Edi Rahmat. Oke, untuk materi hari ini yaitu materi tentang bab transformasi geometri ya. Dan untuk lebih spesifiknya atau subbabnya hari ini adalah tentang refleksi atau pencerminan. Oke. Jadi kita langsung aja ya, kita masuk. Nah, sekarang apa sih pengertian dari refleksi itu, atau apakah refleksi itu atau pencerminan itu? Nah, di sini pencerminan atau refleksi adalah transformasi dengan memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan suatu cermin. Kemudian untuk lebih mendalami lagi kita akan melihat apa aja sih sifat-sifat dari pencerminan. Oke, yang pertama sifat dari pencerminan itu adalah jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak pencerminan terhadap cermin ya. Jadi kalau menurut bahasa yang sederhana itu bahwa benda ya, jarak benda terhadap cermin itu sama aja jarak cermin terhadap bayangan itu sama ya, jaraknya sama. Kemudian garis yang menghubungkan titik atau benda dengan pencerminannya atau dengan bayangannya itu selalu tegak lurus terhadap cerminnya ya, terhadap cerminnya atau garis cerminnya itu, garis refleksinya itu. Jadi garis-garis yang menghubungkan antara benda dengan bayangan itu tegak lurus terhadap cerminnya. Kemudian setiap garis dan pencerminnya itu selalu sama panjang. Nah, ini merujuk sama ya, sama ke dalam sifat yang pertama, jaraknya itu sama. Nah, ini pun setiap garis pencerminannya itu selalu sama panjang. Oke, yang keempat adalah setiap bangun dan pencerminnya itu selalu kongruen. Jadi bangun dan bayangannya itu kongruen ya, sama persis besarnya, jaraknya, kemudian posisinya ya. Jadi posisinya, jika posisi si benda itu menghadap ke cermin, maka bayangannya pun akan menghadap ke cermin. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh di video-video di media sosial gitu ya. Nah, di sini ada bayi ya. Di sini lihat, bayangannya ini adalah menghadap ke cermin, sedangkan benda asalnya itu justru membelakangi cermin. Nah, ini kalau berdasarkan sifat-sifat pencerminan yang ada di dalam matematika, maka ini disebut bukan pencerminan ya. Ada juga yang kedua. Nah, yang kedua ini coba kita lihat, benda asalnya itu sedang menyeringai ya, sedang ketawa, sedang senyum, sedangkan di bayangannya ini adalah dia sedang cemberut atau mingkem. Nah, maka ini tidak kongruen juga. Maka di dalam matematika ini bukan pencerminan karena tidak sesuai dengan sifat-sifat pencerminan. Nah, kita lihat yang ketiga. Sama ya, ini sama kayak gaya gambar yang pertama, bahwa si bayangannya itu justru dia sedang memandangi cermin, sedangkan bendanya itu justru membelakangi cermin. Oke. Nah, ini yang keempat itu hampir mirip dengan gambar yang kedua ini ya. Jadi di si bayangannya ini dia malah sedang tersenyum, mulutnya terbuka ya. Nah, sedangkan di benda asalnya ini justru mulutnya sedang tertutup atau mingkem. Oke, kita langsung aja ke materi pembelajaran matematika ya. Yang pertama itu adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Yang pertama ada benda asal. Benda asal ini ada di kuadran kedua ya, kuadran kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya itu ada di kuadran pertama ya. Nah, ini tadi dikatakan bahwa garis benda terhadap bayangannya itu tidak tegak lurus terhadap cermin. Nah, ini ya. Jadi garis yang menghubungkan benda dengan bayangan itu tegak lurus terhadap cerminnya. Oke, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
Jika A atau jika benda itu X, Y kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen atau bayangan A-nya itu adalah menjadi negatif X, Y. Berarti di sini yang berubah itu adalah yang titik X-nya. Oke, kemudian jika di sini ada contohnya, jika diketahui M titik M itu adalah 9,5, kemudian jika di refleksikan terhadap sumbu Y, maka nah di sini yang berubah tadi kalau lihat dari pencerminan yang ini, maka yang berubah adalah X-nya. Awalnya D itu positif, maka setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang X-nya ini adalah berubah jadi negatif. Yang awalnya positif jadi negatif ya, sedangkan yang Y-nya tetap. Jadi kesimpulannya, setiap benda jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang akan berubah itu adalah titik X-nya dan Y-nya tetap. Oke, yang kedua kita akan mempelajari tentang pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada benda ya, ada benda masih tetap di kuadran 2. Kemudian dicerminkan terhadap X. Ini terhadap X. Nah, ini garis-garisnya tegak lurus terhadap sumbu X ini ya. Nah, ini bayangannya ada di kuadran ke-3. Oke. Nah, di sini kesimpulannya, jika A itu X, Y kemudian dihubungkan atau refleksikan, dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksennya atau bayangan A-nya itu menjadi X, negatif Y. Atau yang berubah itu adalah titik Y-nya, kebalikan dari tadi, dari sumbu Y tadi ya. Kalau sumbu Y, X-nya yang berubah. Nah, kalau yang di X ini adalah Y-nya yang berubah. Kita coba lihat ya. Diketahui titik M itu adalah 9,5, maka jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah itu adalah yang Y-nya. Oke. Nah, di sini ya. Di sini jika M itu adalah negatif 9,5, kemudian direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X, maka M aksennya atau bayangan M-nya itu menjadi negatif 9, negatif 5. Yang berubah adalah titik Y-nya. Yang ketiga ya, yang ketiga itu pencerminan terhadap asal atau 0,0. Ini pusat ya, 0,0. Oke, jika ada ada benda itu ada di kuadran pertama, kemudian direfleksikan terhadap sumbu, bukan sumbu ya, titik asal atau 0,0, maka nah ini bayangannya ya. Jadi ini garis-garisnya itu melewati ke dalam satu titik, yaitu titik 0,0. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika A itu X, Y kemudian dicerminkan terhadap titik 0 ya, atau titik asal, maka bayangan A-nya itu menjadi negatif X, negatif Y. Jadi dua-duanya berubah ya. Yang X dan Y awalnya positif, setelah dicerminkan terhadap titik 0,0, maka bayangan A-nya itu menjadi negatif X dan negatif Y. Oke. Kita balik ya. Ada contoh soal juga, jika M itu negatif 9,5, bayangannya itu di titik berapa jika dicerminkan terhadap 0,0? Oke, jawab. Nah, ini merujuk ke yang ini ya, untuk persamaannya. Nah, maka oke, di sini X-nya itu adalah negatif 9. Setelah dicerminkan terhadap 0,0, maka bayangannya menjadi 9. Dan titik Y yang awalnya 5 menjadi negatif 5. Jadi kedua-duanya berubah ya. Oke, kita langsung ke pencerminan berikutnya, yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan K. Oke, di sini ada benda ya. Ada benda, kemudian kita cerminkan terhadap X sama dengan K. X sama dengan K. Oke, nah ini maka bayangannya ini. Maka kita dapat mengambil kesimpulan persamaannya itu jika A, X, Y kemudian dihubungkan atau dicerminkan ya, direfleksikan menjadi X sama dengan K. K ini adalah bilangan, maka hasilnya ini ya. Jadi yang X-nya itu berubah dan yang Y-nya tidak. Oke, yang Y-nya tetap dan yang X-nya
berubah. Oke, kita ada nih. Ada persoalan ininya. Contoh soalnya di sini diketahui jika M itu ada 9 negatif 9,5 dan direfleksikan terhadap X sama dengan negatif 4. Oke, jika X sama dengan negatif 4 kita masukkan ke dalam rumus ini. Ya, ke dalam rumus ini maka jadi 2 dikalikan negatif 4. 4-nya dari sini ya, dari K ini, K-nya negatif 4, maka 2 kali negatif 4 itu 8, kemudian negatif ketemu negatif jadi positif, maka 9. Negatif 8 ditambah 9 jadi 1,5. Oke, untuk berikutnya kita pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Oke, ini kebalikan yang barusan tadi, X sama dengan K, sekarang Y sama dengan H ya. Oke, nah ini kita dapat persamaannya. Nah, ini kebalikan dari tadi ya, dari X sama dengan K, sekarang X sama dengan H, justru X-nya sekarang yang tidak berubah dan Y-nya yang berubah. Oke, di sini diketahui titik M-nya itu adalah 9,5, kemudian garis Y-nya adalah sama dengan 2, maka kita langsung kita jawab. Oke, nah ini kita merujuk ke persamaan ini ya. Jika M-nya adalah 9,5 kemudian direfleksikan terhadap Y sama dengan 2, maka bayangan M-nya adalah M-nya yang X-nya tetap ya, X-nya tetap, kemudian yang Y-nya itu berubah ya, jadi 2 kali H-nya 2, maka 2 dikalikan 2 dikurang Y-nya adalah 5, maka 4 dikurang 5 jadi 9, negatif 1. Kemudian yang terakhir ya, yang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ini ada benda, kemudian yang ini adalah garisnya ya, Y sama dengan X, maka bayangannya adalah ini ya, jadi bayangannya di bawah. Maka kita dapat mengambil kesimpulan jika AX, Y kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan dari A itu menjadi Y, X ya. Jadi yang ini berubah, asalnya X, Y jadi Y, X. Oke, nah ini ada contoh soalnya sama ya. Jadi M 9,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka kita jawab, kita merujuk ke dalam persamaan yang ini. Yang X, Y jadi bayangannya jadi Y, X. Oke, yang awalnya dia M itu 9,5, jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka yang awalnya dia Y maka jadi X, yang awalnya X jadi Y ya, yang awalnya 9,5 maka bayangannya jadi 5,9. Oke ya, untuk materi hari ini tentang refleksi atau pencerminan sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari, untuk video selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab transformasi yang lain ya, bab transformasi yang lain yaitu tentang translasi ya, tentang translasi. Jadi kita akan lanjutkan videonya untuk materi berikutnya di video berikutnya. Ucapan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.